tutorial Nayu Ristiari. Pada kesempatan kali ini aku mau tunjukin ke kalian tentang serba-serbi teknik sipil. Karena apa? Karena akhir-akhir ini banyak yang chat ke aku. Mereka tanyakan, Kak, kalau teknik sipil harus bisa gambar nggak? Atau kalau teknik sipil harus bisa jago hitung nggak? Atau Kak, kalau misalnya aku mau masuk teknik sipil, aku harus jago matematik atau fisika nggak? Nah, pada YouTube kali ini atau postingan kali ini aku mau tunjukin ke kalian kalau sebenarnya teknik sipil itu nggak mesti jago hitung, nggak mesti jago gambar, asalkan kita semua mau belajar nanti kita itu pasti bisa. Jadi ini aku ada catatan. Jadi untuk masuk ke teknik sipil itu kita tidak perlu, yang pertama itu jago gambar. Jago gambar dalam artian itu gambar perspektif ataupun melukis. Kita nggak perlu jago melukis, kita nggak perlu jago menggambar perspektif. Asalkan kita jago, bukan jago sih, kita mau belajar. Jadi selama kita mau belajar, nantinya kita akan tahu bagaimana gambar. Jadi itu biasanya kalau di teknik sipil itu gambarnya lebih ke 2 dimensi. Tapi pada saat sekarang ini kita cenderung punya kewajiban untuk bisa menggambar 3 dimensi juga. Karena apa? Karena kita itu mendesain. Jadi yang pertama kita nggak harus jago gambar, asalkan kita mau belajar, nantinya kita pasti bisa. Kemudian yang kedua itu jago math dan fisika. Jadi sebenarnya kalau kalian mau masuk ke teknik sipil, kalian nggak mesti jago matematika ataupun fisika. Karena apa? Karena kalau misalnya kalian nggak jago matematika, kalian bisa belajar. Kalau fisika juga kalian bisa belajar, asalkan kalian itu mau mempelajari hal-hal yang baru. Seperti aku. Jadi aku mau cerita sedikit. Sebelumnya waktu aku masuk ke teknik sipil, aku masuk ke teknik sipil itu tahun 2010. Sebelumnya aku itu kuliah di SMA di Pekanbaru. Kemudian aku apply ke teknik sipil dan waktu itu aku dapat di UI. Kemudian ketika aku udah masuk UI itu semester pertama itu sebenarnya aku nggak jago. Bukan nggak jago sih, aku nggak tahu tentang integral dan diferensial. Maksud aku nggak tahu itu, aku lupa tentang itu semua. Jadi di semester pertama itu aku belajar lagi tentang integral dan diferensial. Kemudian tapi aku nggak pernah ngulang untuk mata kuliah yang kalkulus ya. Aku pernah 1 kali ngulang waktu di teknik sipil. Itu aku ngulang tentang aljabar linear. Karena apa aku ngulang? Karena jadi pas aku masuk ke kelas itu aku merasa pelajaran aljabar linear itu mudah. Karena ketika dosennya menerangkan itu aku paham. Jadi dosennya nerangin, terus aku paham, terus aku merasa oh ini mudah gitu. Jadi aku nggak belajar lagi di rumah, aku merasa oh ini aku bisa untuk pelajaran aljabar linear ini. Kemudian pada saat semester itu juga itu aku baru menyadari kalau aku itu minus, matanya minus. Jadi aku sering duduk di belakang, terus waktu aku duduk di belakang itu aku nggak bisa ngelihat papan tulis dengan baik gitu. Jadi pas aku lihat itu kok spidolnya buram gitu. Aku mikirnya ini UI kok nggak bisa beli spidol gitu. Aku mikirnya gitu. Jadi waktu itu aku cuman oh mungkin itu spidolnya buram. Dan itu berlangsung berminggu-minggu. Aku masih belum notice kalau aku itu punya minus di mata. Terus sampai suatu ketika itu pas selesai jam pelajaran, aku iseng, aku datang ke dekat papan tulis, dan ketika aku lihat itu spidolnya itu benar-benar bagus dan ternyata itu mata aku yang minus. Nah disitulah aku menyadari kalau mata aku juga minus. Dan kadang aku itu kayak pas pelajaran aljabar linear aku itu harus melihat, maksudnya harus datang ke dekat papan tulis untuk melihat tulisan dengan jelas. Nah itu aku baru paham kalau aku itu punya mata minus di waktu itu. Jadi sebenarnya untuk kita kembali lagi tadi, untuk math dan fisika kalian nggak harus jago. Kalian harus nggak jago, tapi kalian harus mau belajar dan kalian ya setidaknya tahulah sedikit dasar-dasar mekanika ataupun dasar-dasar
kalkulus. Kalkulus itu dasarnya itu ya diferensial dan integral ya. Terus ada lagi, nah yang ketiga itu jago hitung. Sebenarnya jago hitung itu yang kalian bisa jago hitung, maksudnya menghitung dengan cepat bisa, tapi itu bukannya kunci dalam menjalani kuliah di teknik sipil, karena ya itu. Jadi untuk di teknik sipil itu sebenarnya aspeknya ada banyak, ada aspek sosial, aspek lingkungan, kemudian ada aspek hukum juga di teknik sipil itu pelajarannya. Jadi kalian bisa fokuskan diri kalian. Misalnya kalau kalian lebih suka hukum nih, misalnya kalian udah masuk teknik sipil, tapi kalian merasa ini jiwa aku di hukum deh sebenarnya gitu. Jadi kalian bisa nanti ambil S1-nya teknik sipil, S2-nya kalian ambil S2 hukum. Jadi itu hukum kontrak gitu, hukum kontrak konstruksi. Jadi FIDIK misalnya, nah kalau kalian punya itu license untuk ahli hukum kontrak konstruksi FIDIK, kalian jadi salah satu membernya itu bagus banget. Karena apa? Karena biasanya kontrak-kontrak internasional itu pakai kontrak-kontrak seperti FIDIK, terus ada lagi aku lupa nama kontrak-kontraknya, tapi itu contoh-contohnya ya. Dan kemudian apa aja sih yang dipelajari di teknik sipil? Yang pertama itu pasti kita mempelajari matematika sama fisika. Nah, untuk matematikanya itu pelajarannya ya semacam hitung-hitungan integral, diferensial. Nah, kalau dari pengalaman aku belajar waktu kuliah dulu, itu sebenarnya integral dan diferensial itu lebih untuk ke turunan rumusnya. Kemudian kalau untuk fisika, kalian itu harus tahu dasar-dasar seperti mekanika benda padat, terus mekanika fluida, terus nanti juga di teknik sipil kalian pelajari tentang mekanika, yaitu mekanika benda padat sih lebih ininya, karena benda-benda yang akan kita bangun itu kan benda padat kan, seperti beton, terus kayu, dan itu kan benda padat semua. Kalau misalnya kalian mau membangun bendungan, nah kalian tuh harus tahu mekanika fluida itu. Kedua itu pelajaran yang kita pelajari di teknik sipil itu adalah manajemen project. Jadi manajemen project itu sangat penting di teknik sipil. Karena apa? Karena setiap proyek yang ada di dunia ini pasti ada manajernya, dan manajernya itu pasti paham betul tentang manajemen project. Jadi kalau kalian mau jadi seorang manajer, kalian harus paham betul tentang manajemen project ya. Selebihnya ya kalian harus juga paham struktur, terus kalian juga harus paham tentang struktur, terus misalnya kalau kalian proyeknya proyek jalan, kalian harus tahu tentang sistem transportasi, terus kalian harus tahu tentang fluida atau bangunan air, kalian harus tahu juga. Tapi kalau untuk menjadi seorang project manager itu lebih fokusnya itu ke manajemen project. Terus ada lagi yang kita pelajari itu di sipil, analisa finansial, investasi, analisa struktur. Jadi untuk analisa struktur itu bagaimana ketika misalnya kalian mau membangun sebuah bangunan nih. Nah, bangunan itu strukturnya bagaimana? Biasanya kalau kita menghitung struktur itu dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah maksudnya beban atapnya, terus nanti kita akan hitung dari beban atap, terus beban kolom itu macam. Kalau misalnya kalian lihat bangunan itu kan ada tiang. Nah, itu namanya kolomnya, terus kan itu antara tiang sama tiang itu ada penyambung. Nah, itu balok namanya. Jadi kalian hitung dari atas ke bawah. Nah, yang paling terakhir dihitung itu biasanya pondasinya, karena pondasi itu nanti yang akan menopang segalanya. Jadi biasanya untuk perhitungan pondasi itu dilakukan terakhir, dan biasanya itu akan dilakukan setelah kita mengecek kekuatan tanahnya itu sendiri. Jadi untuk kekuatan tanah itu misalnya tanah yang ada di daerah pantai sama tanah yang ada di daerah pegunungan itu biasanya kekuatannya berbeda. Analisa finansial dan investasi. Jadi untuk di teknik sipil itu kalian juga akan mempelajari tentang analisa investasi atau analisa finansial.
Jadi ini biasanya kalau kalian ambil peminatan project management, pasti kalian akan dikasih pelajaran tentang analisa finansial atau investasi. Jadi di situ nanti kalian akan mempelajari nih, misalnya kalian mau membangun apartemen. Jadi apartemen itu ketika kalian bangun sekarang dan nanti 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi itu kira-kira berapa sih nilai investasinya berapa gitu, dengan asumsi misalnya ketika kalian punya uang 1 miliar nih, 1 miliar kalian letakkan di bank, bukan 1 miliar ya, biar lebih mudah hitungnya 100 juta aja ya, 100 juta kalian letakkan di bank. Nah ketika di bank itu misalnya dalam 5 tahun itu kira-kira tingkat bunganya itu kalian bisa dapat 8% per tahun. Nah 8% per tahun ini anggap aja bunganya flat gitu, misalnya anggapannya itu kalian dalam 5 tahun itu dapat 40% total-totalnya gitu. Nah misalnya dari uang 100 juta kalau kalian letakkan di bank, nanti dalam 5 tahun uang kalian bisa jadi 140 juta, anggap aja gitu. Nah ketika uang 100 juta ini kalian masukkan ke dalam aset investasi, seperti misalnya kalian membangun properti terus kalian jualkan lagi, nah kalian bisa dapat tingkat pengembaliannya itu bisa sampai misalnya 20% per tahun. Misalnya anggap 20% per tahun dalam 5 tahun, misalnya kalian bisa dapat 100% karena 20 kali 5 misalnya. Jadi yang mana lebih menguntungkan? Kalau misalnya untuk investasi kalian itu nilainya lebih kecil dari bunga bank, itu lebih baik kalian taruh uangnya di bank. Jadi kalian nggak usah susah-susah. Jadi kalian tinggal nunggu aja bunga dari bank. Walaupun kalau misalnya ini aku membahas ini, aku lepaskan dari konsep riba ataupun apapun itu, karena ini aku membahasnya dalam konteks pelajaran. Jadi aku tidak akan mengungkit itu riba atau tidak, tapi ya semacam itu gitu. Nah itu kita pelajari juga di teknik sipil. Jadi nggak heran kalau misalnya kalian udah lulus teknik sipil nih, kalian pasti lihat ada seseorang yang lulusan teknik sipil itu kerjanya di bank. Nah itu karena mereka itu paham tentang konsep investasi itu. Nah makanya ketika ada sebuah bank nih, kalian minjem uang ke bank misalnya, terus kan ada tuh namanya analis kreditnya. Nah itu dia menghitung konsepnya itu sama dengan konsep analisis investasi. Misalnya dia menginvestasikan uang mereka untuk uang bank itu untuk memberi pinjaman kepada kalian. Kalian bisa kasih return berapa, bunga yang kalian bayarkan berapa, misalnya 13% per tahun. Ya udah, mereka berarti untung dong sekitar, misalnya kalau bunga banknya 7%, mereka untung sekitar 6% ya nggak? Jadi itu konsepnya. Kunci supaya kita tetap semangat belajar di teknik sipil itu yang pertama kuncinya rajin belajar ya. Aku akui kita harus rajin belajar. Maksudnya bukan rajin belajar terus kita nggak ngapa-ngapain, kita nggak punya teman, kita nggak punya kehidupan lain, cuma belajar. Kita ya belajar, bermain gitu. Jadi harus seimbang. Terus yang kedua itu manage waktu. Nah supaya kita dapat belajar juga iya, punya teman juga iya, kegiatan lain juga iya, ya udah kita harus pandai manage waktu kita dan kita tuh harus aktif. Jadi dalam artian aktif itu bukan aktif yang hiperaktif yang nggak bisa diam gitu ya. Maksudnya aktif itu ya kita harus bergaul. Kita bergaul sama teman sebaya, sama adik kelas, sama kakak kelas, sama semua orang. Karena apa? Karena kita nggak tahu nanti info-info yang terbaru yang ada di kelas ataupun info-info tentang apapun itu yang ada di teknik sipil, nanti kita bisa tahu dari adik kelas, kakak kelas, ataupun dari teman sebaya kita. Jadi kita harus pandai bergaul dan kita harus aktif kemana-mana. Jadi kita nggak mesti cuma di teknik sipil aja, maksudnya ya udah kita kan anak teknik, kita cuma di fakultas teknik aja, jangan. Kita harus jalan-jalan ke fakultas lain. Kita misalnya jalan-jalan ke fakultas ilmu budaya, kalau di UI itu teknik sebelahan sama ekonomi sama FIB. Jadi kita biasanya itu ya jalan-jalan ke fakultas ilmu budaya, kita juga jalan-jalan ke fakultas ekonomi. Dalam artinya itu jalan-jalan supaya kita dapat teman juga. Jadi kita punya teman untuk bertukar pikiran. Jadi wawasannya jadi tambah luas gitu. Jadi itu aja sekilas tentang teknik sipil. Dan bagi kalian yang mau tanya, kalian bisa tanya aku di kolom komentar
di bawah, ataupun kalau misalnya kalian mau lebih tanya lebih lanjut, kalian bisa add Instagram aku, terus kalian bisa DM. Oke, jadi kalian bisa komen juga kira-kira misalnya kalian mau aku bahas apa lagi tentang teknik sipil. Mungkin nanti aku akan bahas tentang misalnya cewek bisa ngapain aja sih kalau udah lulus dari teknik sipil ya. Oke, terima kasih.